Pendidikan. Pendidikan adalah kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira, apa sih tujuan dari pendidikan itu sendiri? Membuat kita pintar, mencari nilai yang bagus, atau mencari ijazah untuk syarat bekerja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan apabila kita renungkan, apa sih manusia merdeka itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 2 poin. Selamat raganya. Yang kedua, bahagia jiwanya. Mari kita kembali ke masa lalu, mengingat kembali masa pendidikan pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial, sekolah didirikan berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pada zaman kolonial, pendidikan hanya mendidik calon pegawai saja. Pada zaman kolonial, sekolah memiliki kelas yang terbatas karena tidak semua orang bisa bersekolah. Dan juga hanya rakyat di kalangan ningrat yang bisa mengenyam pendidikan. Untuk rakyat biasa, hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, rakyat yang mengenyam pendidikan nantinya akan dijadikan pembantu atau dipekerjakan untuk usaha dagang mereka. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Hal ini menjadi titik awal perubahan radikal dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Juga sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Atau memerdekakan murid-murid kita? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai guru percaya bahwa murid di sekolah diibaratkan seperti kendi kosong yang harus kita isi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ketercapaian nilai belajar siswa menjadi tolak ukur keberhasilan. Jika murid mendapat nilai besar, maka dianggap berhasil. Bahkan, jika kelas yang kita ajar murid-muridnya mendapat nilai yang bagus, kita menganggap bahwa pembelajaran di kelas itu kita anggap tuntas. Kemudian dalam melakukan pengajaran, kita hendaklah memberi tuntutan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Saya tinggal di daerah Temanggung. Di Temanggung ini banyak petani sayuran bahkan tembakau. Saya pernah memperhatikan mereka.
Bagaimana mereka tidak pernah membiarkan tanaman sayuran itu dirusak oleh parasit dan hama, tetapi memberikan pupuk dan obat-obatan supaya tumbuh subur dan mendapat hasil yang terbaik. Begitupun kita sebagai guru. Kita memberikan tuntutan untuk mencapai keselamatan. Pembelajaran yang kita capai tidak akan utuh atau holistik. Seperti apabila kita ingin menilai harga sekilo sayuran, tidak bisa disamakan dengan harga tembakau. Penilaian pun seperti itu. Tidak berpatokan pada nilai akhir, tetapi prosesnya. Dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan, kita tidak akan lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam ini berhubungan dengan lingkungan di mana anak berada. Salah satunya budaya atau kultur yang berkembang di masyarakat. Budaya dalam suatu masyarakat akan berbeda satu atau yang lainnya, tergantung tempat di mana mereka berada. Seperti di Temanggung, daerah yang saya tepati saat ini banyak sekali berdiri pondok atau pesantren. Maka pendidikan yang tercipta untuk murid-murid kami lebih bernuansa religi atau Islami. Yang berikutnya, kodrat zaman. Kodrat zaman ini akan berbeda dari waktu ke waktu. Zaman dahulu murid-murid bersekolah bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Merdeka di sini artinya bebas dari penjajah. Sedangkan di zaman sekarang, murid-murid bersekolah untuk menjawab tuntutan era 4.0 untuk berkembang dan beradaptasi dengan teknologi. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha mempersiapkan manusia untuk bisa hidup bermasyarakat dan berbudaya. Dalam melakukan pendidikan dan pengajaran ini, tentunya akan terjadi perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan itu selalu ada. Dalam melakukan perubahan di sini terdapat asas Trikon. Yang pertama, kontinuitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan nilai budayanya yang hakiki dari masyarakat. Maka dari itu, kemajuan dari perubahan itu sendiri harus berakar dari nilai budaya pada masyarakat tersebut. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Maka pendidikan itu harus menuju ke suatu titik, yaitu menjunjung nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Jadikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajaran.
Karena setiap orang tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Biarkanlah tumbuh sesuai dengan keunikannya, seperti pohon-pohon di hutan. Biarkanlah tanaman rambat yang akan di hutan tumbuh merambat, dan biarkanlah tanaman kayu yang tumbuh di hutan itu menjadi pohon kayu yang besar. Demikian refleksi dari saya. Semoga refleksi singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru Penggerak. Salam bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.